Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita bicara tentang crypto super gains. Super gains kita ini sudah tiba dan seperti apa kita akan mengendarai bull run sekali ini dan seperti apa juga koin-koin itu akan bergerak dalam posisi yang sudah masuk ke dalam fase bull run ini, teman-teman. Kita memang akan bicara tentang si Bitcoin ETF, akan tetapi yang akan menjadi bagian menarik juga selain ETF dari si Bitcoin ya, yang akan paling menarik itu adalah altcoins. Makanya saya bilang tadi di judul itu, cek alts dulu lah, seperti Cardano, XRP, Algorand, kemudian Ethereum, dan crypto gaming lainnya. Kita akan bahas di sini. Yang pertama dulu, kita bicara tentang si Bitcoin ETF yang sudah di-approve dengan segala drama yang sudah ditampilkan oleh Gary Gensler, mulai dari dia kena hack, kemudian tiba-tiba cepat sekali ya, kena hack langsung beberapa jam, kemudian langsung bisa kembali akunnya. Saya jadi curiga, sengaja mungkin dia dihack sendiri itu. Kemudian teman-teman, berkaitan dengan Bitcoin ETF, ini merupakan upaya yang sudah dilakukan oleh pelaku pasar ini sejak 2013. Di sini ada Tyler Winklevoss. Winklevoss bersaudara ini dengan Winklevoss Bitcoin Trust, mereka mengajukan ini pada bulan Juli, tanggal 1 Juli 2013. Teman-teman, ketika itu harga Bitcoin $89 dan sudah terjadi kenaikan sampai ketika ini di-post ya oleh Vivek, harganya sudah terjadi kelipatan 512 kali lipat dari harga $89 tersebut. Dan untuk si BlackRock sendiri, setelah ini resmi teman-teman, kita jangan lupa bahwa institusi besar ini ataupun yang punya banyak-banyak uang itu ya, jadi para wealthy di luar sana itu fokus mereka itu di long terms. Jadi untuk melihat seperti apa hasil dari investasi mereka itu fokusnya di long terms, bukan di momen buy and sell yang cepat-cepat seperti itu. Dan ini akan butuh waktu, it takes time. Jadi kalau misalnya di-approve, itu tidak langsung serta-merta membuat harga Bitcoin ini boom, terbang 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tidak, sepertinya ini akan berjalan secara eksponensial. Jadi dia naik, kemudian ada turun-turun sedikit. Dan untuk si Bitcoin ETF-nya sendiri, ternyata ada berita yang menarik juga. Sebelum ini di-approve teman-teman, ini pada tanggal 9 Januari 2024, itu ada Hong Kong yang terjadi spike trading Bitcoin yang luar biasa. Dan ternyata mereka juga sudah prepare di sini, sudah mempersiapkan untuk first spot Bitcoin ETF di Hong Kong. Teman-teman, ini tidak main-main ini untuk pergerakan harga si Bitcoin di tahun 2024 ini. Asli, ini menurut saya meskipun akan butuh waktu, tetapi di tahun 2024 ini kejutan-kejutan luar biasa itu kemungkinan besar akan terjadi di pasar ini. Akan tetapi untuk melihat hasil yang besar, menurut saya ada bagian spekulasi-spekulasi yang cukup high risk, akan tetapi worth it untuk kita coba lakukan di tahun 2024 ini, dan itu semua bakalan bisa kita lakukan kalau berada di altcoins. Memang saya tahu resikonya itu cukup besar dan rewards-nya itu besar. Karena kalau kita bermain di Bitcoin, seperti harga sekarang lah kita bilang ya, di sini kan ada 46.500-an nih harga Bitcoin ini, agak terkoreksi sedikit ya. Tadi itu sempat berada di 47, bahkan 48. Akan tetapi untuk altcoins ini, itu akan bisa bergerak lebih liar daripada si Bitcoin-nya, dan dia bisa 10x bahkan lebih dari 10x kenaikannya, 10 kali lipat maksud saya di sini, dibandingkan harganya si Bitcoin. Tetapi di sini kita perlu strategi untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan itu juga yang akan kita bicarakan kali ini. Kemudian teman-teman, untuk update terbaru kita mengenai price action si Bitcoin ini, dia kan sudah menyentuh nih level 48.700. Dan ini menjadi semacam penanda untuk siklus-siklus yang pernah terjadi sebelumnya menjelang halving ya. Ini kita akan masuk ke halving keempat. Jadi di first halving, second halving, third halving,
itu selalu terjadi harga itu berada di level Fibonacci 78,6 ya teman-teman. Untuk Fibonacci retracement levelnya di sini, apakah pertanyaannya di sini, apakah dia akan mengulang seperti yang terjadi pada sebelum-sebelumnya? Mengingat ini adalah siklus yang terus terulang, teman-teman. Pertanyaan saya di sini, apakah 2024 ini akan membuat perbedaan daripada halving-halving yang sebelumnya? Jadi setelah menyentuh level 78,6 ya untuk Fibonacci retracement levelnya, apakah dia akan retrace dulu sebentar atau dia malah menembus ini? Langsung dia confidence karena ada ETF kan? Coba tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu pendapat kalian. Kemudian, teman-teman, satu hal yang ingin saya sampaikan melalui update kali ini adalah ini berkaitan dengan pandangan dari Charlie Munger yang menyatakan bahwa the big money is not in the buying or selling, but in the waiting. Jadi teman-teman Black Cuan, sahabat-sahabat Black Cuan, kita sudah berada di bear market 2022 ketika ketidakjelasan harga itu terjadi di sana, dan saya sangat-sangat mengapresiasi sahabat Black Cuan, kita berada di sana, kita saling menguatkan dan luar biasa. Nggak ada harapan gitu kan, tidak akan terjadi kenaikan lagi untuk harganya si kripto ini ya, atau Bitcoin ataupun altcoins pada saat itu. Dia turun, terus dia naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi, seperti itu kan teman-teman. Jadi menurut saya, kejadiannya itu bisa kita gambarkan untuk the waiting-nya ya, bisa kita gambarkan ini dari chart-nya si Ethereum. Jadi momen-momen seperti itu mirip lah seperti yang kejadian seperti ini teman-teman. Artinya ini kok kayak mati gitu kan, datar semua. Dan ternyata di sinilah paus-paus itu ataupun orang-orang investor yang holds ya, diamond hand itu melakukan yang namanya akumulasi di sini. Karena mereka menunggu momen-momen yang spike seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari harga Ethereum di sini, dia terjadi kenaikan kan seperti ini. Nanti dia kalau di zoom out ini setelah terjadi spike yang berikutnya di sini kan, di sinilah kita bilang ya, terjadi spike di sini di 5.000 kemudian ke 10.000 ini misalnya, maka harga-harga seperti ini tuh akan datar seperti ini. Kelihatannya tuh akan datar seperti ini dan membosankan memang. Dan memang kita menunggu itu membosankan gitu kan. Akan tetapi menurut saya lagi di sini, secara opini pribadi saya, kalau kita trading kan dia setiap hari gitu kan, istilahnya kita aktif lah trading setiap hari atau tiap minggu seperti itu, menurut saya winning paling besarnya itu adalah di saat kita waiting, kemudian ketika dia mulai bermain berkali-kali lipat seperti itu. Itu pandangan saya di sini teman-teman. Boleh dibantah karena ini juga bukan financial advice gitu kan. Jadi untuk koin-koin yang kita beli pun di sini kan berdasarkan keputusan kita masing-masing. Just opinion guys, ini opini pribadi. Oke, kemudian setelah ETF ya, kita bicara ETF juga di sini. Setelah spot Bitcoin ETF ini, what come next? Apa yang berikutnya? Yang berikutnya jelas ya menurut saya di sini yang menanti itu adalah si Ethereum ETF. Jadi kalau misalnya ini pun nanti akan di-approve ya teman-teman, pertanyaan kita selanjutnya adalah setelah si Ethereum ETF ini yang mana nih gitu kan? Altcoins mana lagi nih yang akan di ETF-kan gitu kan, atau yang akan di spot alt ETF-kan gitu. Spot apa sih? Kita sebutnya tuh spot crypto ETF berikutnya. Itu yang benar. Jadi menariknya adalah dalam hal ini teman-teman, kita tahu kan sebelum dia Bitcoin ini di-approve ya, sebelum disetujui nih spot Bitcoin ETF-nya, itu konsentrasi uang itu kebanyakan masuknya ke si Bitcoin. Oleh karena itu kita lihat altcoins itu pada ketekan itu beberapa waktu ke belakang ini ya, hampir seminggu itu dia tertekan semua alt ini gara-gara dominasi si Bitcoin-nya naik. Padahal harganya Bitcoin itu hanya sekitar 43.000 pada saat itu, bahkan sempat ke 42.000. Jadi padahal harganya sudah tinggi seperti itu kan, tapi si altcoins itu pada turun semua. Dan ternyata memang uang itu dipersiapkan untuk momen-momen si Bitcoin ETF ini. Jadi ada yang bilang sell on the news, ya mungkin beberapa orang akan take profit pada saat itu,
Akan tetapi pola pikirnya di sini adalah para investor ini tidak untuk buy and sell seperti itu, dia akan long terms untuk melihat hasilnya. Karena kan ini targetnya Bitcoin itu harus melewati ATH seperti itu kan. Kemudian kita berbicara tentang altcoins di sini. Altcoins yang akan bergerak selanjutnya menurut saya di sini adalah Ethereum. Karena narasi dari spot Ethereum ETF-nya. Kemudian ini juga merupakan penanda yang jangan sampai kita lupa, karena sebelum alts yang lainnya itu bergerak, biasanya yang akan bergerak duluan itu adalah the mothers of all alts, ibunya si altcoins, yakni Ethereum ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita bicara tentang Cardano. Cardano ini juga seperti yang saya katakan tentang akumulasi tadi ya. Jadi si Cardano ini ya kita bilang sama lah seperti pergerakan Ethereum ya. Contohnya di sini, ATH sebelumnya itu terjadi di tahun 2018, kemudian dia terjadi penurunan terus dan di sini momen-momen yang udah nggak ada harapan. Tapi orang yang punya visi ke depan, visi 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, di sini mereka menyicil, mengakumulasi. Seperti itu teman-teman. Dan gambaran yang kejadian kita hari ini itu akan mirip seperti ini nanti. Apabila nanti si Cardano ini akan membuat ATH barunya. Dan ekspektasi saya, si Cardano ini bisa menembus ATH baru di tahun 2024 ataupun nanti di pertengahan tahun 2025. Jadi ini semacam perjalanan seperti itu teman-teman, long ride lah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah XRP. XRP ini sempat dibatalkan untuk menyentuh ATH gara-gara ada tuntutan dari SEC yang meskipun akhirnya XRP ini memenangkan tuntutan tersebut dan tidak lagi dia dicap sebagai security atau sekuritas ya. Yang menariknya adalah kalau tadi kita berbicara apa yang akan menjadi ETF berikutnya dari kripto itu adalah Ethereum kan. Nah, yang menariknya adalah siapa atau apa aset apa gitu kan. Tidak sedikit yang menyatakan bahwa XRP ini kemungkinan besar akan menjadi the next ETF atau spot ETF dari kripto. Dan di luar konteks ETF, teman-teman, untuk update kita mengenai XRP, ini ada Andre Renaldi yang kasih notifikasi ke saya bahwa ini luar biasa sekali ya untuk si XRP gitu kan. Menurut Grayscale, XRP ini memenuhi kriteria. Dalam hal ini XRP dan AVEX ya teman-teman sudah ditambahkan ke dalam funds-nya mereka untuk si Grayscale di sini. Jadi ada beberapa holdings-nya si Grayscale di sini termasuk Bitcoin, ETH, Solana, XRP, ADA, Cardano, dan AVEX, Avalanche teman-teman. Kemudian berkaitan dengan ETF, banyak ahli juga yang menyatakan XRP ini akan menjadi the next ETF setelah Bitcoin ataupun setelah Ethereum. Dan dalam hal ini, para expert itu menyatakan keyakinan mereka bahwa XRP itu hanya masalah waktu. Kemudian ada juga di sini top eksekutif yang mengkonfirmasi bahwa XRP ETF ini besar sekali kemungkinannya akan terjadi. Dan ini dikatakan oleh Chief Investment Officer of Valkyrie. Jadi dia ini punya semacam keyakinan ya bahwa ini akan bisa masuk ini untuk si XRP ini ke dalam ETF. Seperti itu teman-teman. Apabila teman-teman punya pandangan lain, mungkin bukan XRP, coba tulis di kolom komentar, koin apa selain Ethereum yang akan punya spot crypto ETF yang berikutnya. Kemudian altcoins berikutnya teman-teman, seperti janji saya, ini ada Algorand yang menurut saya kita pantau ya. Atau mungkin ada sahabat Black Cuan yang sudah punya Algorand gitu kan. Jadi Algorand ini juga menurut saya punya masa depan ya di tahun ini karena dalam hal ini Algorand akan ada roadmap ya. Dia akan rilis roadmapnya dia nanti di tanggal 17 Januari. Dalam hal ini termasuk konsensus insentif plan-nya mereka, kemudian ada upgrade Algo Kits versi 2. Jadi menurut saya di tahun 2024 ini akan menjadi tahun yang luar biasa ya, karena ada sedikit berita positif saja yang berkaitan dengan proyek tertentu itu bisa boost harga salah satu aset. Beda kalau di bear market. Kalau di bear market, sehebat apapun beritanya, harganya mungkin akan naik tetapi tidak signifikan. Dan kalau di bull market ada
berita seperti ini, ada project, ada upgrade, ada segala macam, itu akan boost harganya. Karena sentimen orang itu sedang bullish, sedang positif, sedang optimis di momen-momen seperti itu. Kemudian untuk si Algorandnya ini lagi, Algorand ini juga kan ada partnership dia dengan Hedera untuk mengembangkan decentralized wallet recovery system. Dan ini akan sangat membantu sekali orang-orang yang kehilangan cara untuk mereka free wallet mereka. Ini luar biasa, teman-teman. Seperti saya katakan tadi, berita sedikit saja yang positif itu akan menggerakkan harga salah satu aset. Serius. Kita akan lihat nanti setelah bull run. Coba aja kita perhatikan nanti ya. Kemudian teman-teman, altcoins berikutnya adalah BIM. Alasan saya mengatakan BIM adalah karena kalau kita kejar avalanche ya, beberapa video sudah saya katakan seperti ini. Kalau kita kejar avalanche, mungkin avalanche-nya akan tembus ke $100 bahkan ke $200. Tetapi harga avalanche itu sudah $40 atau 30-an dolar sekarang ini. Yang akan membuat kelipatan harga besar-besaran itu adalah yang terjadi di ekosistemnya. Nah, koin-koin kecil yang ada di dalam ekosistem avalanche ini yang menurut saya akan bergerak liar. Salah satunya si BIM inilah contohnya. Jadi si BIM ini kan ini baru nih ya. Kalau di market cap ini dari kisaran bulan 10 ya tahun 2023, ini masih fresh project ya menurut saya. Dan untuk kita ketahui bersama bahwa BIM ini adalah migrasi dari Merit Circle. Merit Circle ini yang menjadi BIM sekarang ini. Dan dia menjadi portal dari gaming. Sedangkan di Desember kemarin, sebelum kita masuk ke Januari ini, BIM ini ada partnership juga dia dengan Immutable dan Polygon. Dalam hal ini, mereka akan melakukan partnership atau strategic alliance gitu kan, untuk adopsi Web3 gaming ke dalam hyperspeed yang kecepatannya itu luar biasa. Itu semacam pertanda bahwa gaming ini akan terus ada di sini teman-teman. Dia akan terus maju. Dia akan terus berkembang seperti itu. Dan tidak hanya BIM yang mungkin teman-teman pantau ataupun ingin investasikan. Apabila teman-teman pergi ke kategori di Coin Market Cap, di situ ada banyak token-token gaming yang punya prospek ke depannya akan bagus. Itu yang saya ekspektasikan untuk koin-koin yang berada di GameFi. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, di sini ada juga Super First yang beberapa waktu belakangan ini sudah terjadi kenaikan yang luar biasa. Teman-teman, seperti saya katakan, waiting. Jadi setahun belakangan ini harga super itu sempat hanya bermain di level $0,1. Dan tiba-tiba saja di bulan 12 spike dia di sini sampai naik sampai 0,7 teman-teman. Dan ini momen-momen ini adalah momen-momen orang melakukan akumulasi seperti yang saya katakan tadi untuk super first di sini. Dan saya menunggu seperti apa ke depannya super first ini akan bergerak ya. Mengingat all time high-nya dia itu terjadi di 2021 juga kemarin itu di kisaran $4,73. Ekspektasi saya ini kalau bisa nyampe ke ATH-nya yang kemarin saja itu sudah luar biasa ya untuk si super first di sini. Kemudian teman-teman, berikutnya adalah renders di sini. Render ini luar biasa. Saya mengikuti render ini ketika 2021, 2022 dengan narasi yang sekarang ini yang terbaru ya. Narasinya mereka itu ada di Apple Vision Pro, kemudian dia juga ada di spatial computer. Jadi luar biasa untuk si render ini meskipun terjadi koreksi yang cukup dalam dari harga $5 itu tiba-tiba turun ke 3,5 ya kalau tidak salah itu. Kemudian saya hampir lupa di sini bahwa render ini juga ada burnings ya. Jadi mereka ini sudah burns itu di start sejak dimulai ya, sejak 2 minggu yang lalu di sini untuk si render di sini, render token. Dan menurut saya render ini di tahun 2024 atau 2025 itu akan punya masa depan yang bagus. Terutama nanti apabila sudah terrealisasi ini ya untuk AI and Machine Learning Integration. Jadi ketika terintegrasi di sini, narasi-narasi yang selama ini kita tunggu-tunggu ya mengenai si render ini, kemungkinan besar akan membawa harga si render ini bagus ke depannya. Dan secara harga untuk render di sini, ada di sini menarik ya, dari DLST di sini, dia menampilkan
renders ini ternyata terjadi penurunan dari $5 itu, dia sentuh ke support-nya ini di kisaran $3,5 ini teman-teman. Dan ketika dia turun dari $5 kemarin itu bersamaan momennya ketika orang-orang ini fokus dana itu ke Bitcoin seperti itu teman-teman. Jadi sahabat Black Cuan yang membeli di area-area $3 seperti itu, $3-an ya, 3,5, 3,6 ataupun 3,8 itu kemungkinan besar akan ada balik profit nanti kalau rendernya tembus ke 5 atau sampai ke $6 nanti. Dan itu menurut saya sepadan ya, kita berspekulasi di aset-aset seperti ini teman-teman. Dan menutup video kali ini teman-teman mengenai Bitcoin, saya percaya, saya yakin dia akan tembus ATH, tetapi sebelum halving menurut saya belum lah, menurut saya. Dan lagi-lagi saya mengingatkan kepada sahabat Black Cuan bahwa konten dari Black Cuan ini sifatnya adalah referensi, sifatnya adalah kita diskusi, sharing, atau bisa kita sebut entertain lah. Seperti itu ya teman-teman. Tetap sahabat Black Cuan melakukan riset secara mandiri dalam menentukan aset yang ingin kita investasikan baik dalam long terms ataupun kita tradingkan. Dan sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.